Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurulillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Seluruh sahabat-sahabat Ikhlas Badung dimanapun saja berada yang dimuliakan Allah, mari kita mulai kajian kitab Zaduz Zaujain ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi minal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa syuhada'us salihin was sahabati wal qarabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in. Summa khususan ila ruhi abaina wa ummahatina jaddina wa jaddatina amina wa amatina khalina wa khalatina wa mu'allimina. Summa khususan ila mukhalifun kalian semua syamsul arifin syamsul arifin miftahul arifin dunia wa yufidu alaina min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim fid din wad dunya wal akhirati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sahabat-sahabat Ikhlas Badung dimanapun saja berada yang dimuliakan Allah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang perkataan Sayyid Habib Abdullah Al-Haddad. Beliau mengatakan bahwa laki-laki yang baik atau suami yang baik yaitu marah ketika istrinya tidak sholat dan tidak marah ketika istrinya tidak bersolek. Jadi laki-laki yang tidak baik adalah laki-laki atau seorang suami yang tidak marah ketika istrinya tidak bersolek atau tidak berhias, dan juga tidak marah kalau istrinya tidak marah juga ketika istrinya tidak melakukan sholat. Dan lebih parah lagi, seorang suami ketika istrinya tidak bersolek dia marah, akan tetapi ketika istrinya tidak beribadah, tidak sholat, tidak puasa, dia justru tidak marah. Maka ini sebaliknya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan yang orang yang ketiga ini, ya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang pertama tadi, yaitu tidak marah ketika istrinya tidak bersolek dan marah ketika istrinya tidak melakukan puasa atau sholat yang 5 waktu. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hikayatun, ini sebuah hikayat atau cerita. Karena li ba'dis sholihin, ada sebagian ba'dus sholihin ini, sebagian orang soleh, kita namakan ba'dus sholih, akun solih, ya. Saudara orang soleh, yazuruhu, ya, datang, ya, untuk berziarah kulla sanatin maratan, jadi berziarah setiap tahun 1 kali. Faja'a maratan liyazaratihi, dan dia datang pada tahun pertama, ya, untuk berziarah. Fadaqqa babahu, kemudian ba'dus soleh ini mengetuk pintu akun soleh. Faqalat, kemudian berkata istri, ya, zaujatuhu, istri akun soleh,
Setelah mengetuk pintu, ba'dus soleh ini datang, selalu berziarah setiap tahunnya. Kemudian mengetuk pintu, ternyata yang membuka pintu adalah istri akhun soleh, istrinya. Kemudian istrinya mengatakan, man hada, siapa ini atau siapa engkau? Faqala, kemudian ba'dus soleh itu berkata, aku zaujika fillahi, saya adalah saudara suamimu. Suamimu di dalam Allah artinya suami, saudara seislam, seiman, kata laki-laki tersebut. Ja'a li ziaratihi, datang, saya datang ke sini yaitu untuk berziarah, untuk bertamu, untuk silaturahim kepada suamimu, kepada suami istri tersebut. Faqalat, kemudian perempuan itu atau istri akhun soleh itu berkata, dhahaba yahtatibu la raddahullahu wa balagat fi sabbihi. Jadi perempuan itu mengatakan, suami saya nggak ada, dia pergi bekerja mencari kayu, dan saya berharap dan saya berdoa mudah-mudahan dia tidak dikembalikan oleh Allah, tidak balik. Dalam bahasa singkatnya, istri itu mengatakan yang tidak baik tentang suaminya, menjelek-jelekkan suaminya, mencaci maki suaminya di hadapan laki-laki lain. Ini termasuk akhlak yang buruk. Jadi sahabat-sahabat santri atau sahabat-sahabat Isyas Badung Putri, seorang istri jangan sampai menjelek-jelekkan suaminya di hadapan laki-laki lain. Itu akhlak yang tidak baik, ya. Jadi ba'dus soleh ini datang kepada akhun soleh, kemudian dibuka pintu oleh istrinya, justru istrinya memaki-maki suaminya, memaki-maki akhun soleh itu, dan bahkan mendoakan suaminya celaka. Fabainama huwa kadzalik wa idan bi akhihi qad hamal al-asadu. Kemudian ternyata setelah berikutnya, tidak lama kemudian, ya, akhun soleh dengan ba'dus soleh ini bertemu, dan ba'dus soleh ini melihat bahwa akhun soleh ini datang bersama harimau, usmata hatabin, dan di punggungnya itu membawa kayu bakar, wa huwa muqbilun bihi. Jadi harimau itu membawa kayu bakarnya akhun soleh. Summa anzalal khataba an dhahril asadi, ya, di situ kelihatan bahwa harimau itu jinak kepada akhun soleh. Ini nampak jelas bahwa di dunia saja ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sabar dengan istri kita yang sering marah-marah, atau bahkan sering memaki-maki kita, atau bahkan sering menjelek-jelekkan kita, atau mungkin sering mendoakan kita jelek, akan tetapi kita selalu sabar, menahan emosi, jangan sampai mengatakan talak kepada istri kita, insya Allah Allah akan memberikan nikmat yang luar biasa, derajat yang tinggi. Hal ini dibuktikan di dunia saja. Harimau pun itu bisa lunak, bisa jinak, karena sikap suami akhun soleh ini, laki-laki akhun soleh ini, ya, bisa jinak gara-gara dia sabar atas tingkah laku istrinya. Maka oleh karena itu, ini di dunia, apalagi di akhirat nanti, ini nikmat yang luar biasa, diangkat derajatnya oleh Allah laki-laki tersebut, sehingga harimau pun yang terkenal dengan binatang buas, raja hutan, itu pun jinak kepada laki-laki yang sabar atas tingkah laku istrinya. Dan bahkan setiap hari, ya, wa qala lahu idhab barakallahu fika. Jadi setelah harimau itu diturunkan dari punggungnya, kayu yang ada di punggungnya diturunkan, kemudian akhun soleh itu mengatakan, idhab barakallahu fika,
hai harimau, pergilah engkau, mudah-mudahan engkau mendapatkan berkah dari Allah, mendapatkan kebaikan dari Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa karena kesabaran seorang suami inilah sehingga ada komunikasi dengan harimau. Harimau pun bisa lunak karena sikap suaminya yang baik. Summa adkhala ahahu ba'du taslim alaihi wa tarhibi bihi. Kemudian laki-laki tersebut, ba'du soleh tersebut, masuk ke rumah akun soleh setelah dipersilahkan dan mengucapkan salam dan juga mengucapkan ahlan wa sahlan. Ya, jadi artinya di sini marhaban ya marhaban. Artinya merasa senang dengan kedatangan temannya itu, saudaranya tadi, ba'du soleh tadi. Kemudian fatamahu thumma warada'ahu wa nasarafa. Kemudian laki-laki tersebut memberikan makanan sebagai tuan rumah, beri makan kepada saudaranya, kemudian ketika pulang mengantar sampai pintu gerbang. Jadi laki-laki ini merupakan laki-laki yang soleh dan istrinya tidak soleha. Nah, justru dengan istri yang tidak soleha itu, dengan sikap yang tidak baik itu ditampakkan oleh Allah sehingga harimau pun bisa lunak kepada laki-laki akun soleh itu karena sabar terhadap sikap atau tingkah laku istrinya yang tidak baik. Nah, sahabat-sahabatku dimanapun saja berada, mari kita renungkan hikayat ini sehingga kita semua bisa diberikan kemampuan, bisa belajar dari hikayat ini agar kita tetap menjaga sikap kita, tahan diri untuk tidak mengatakan tolak kepada istri kita karena sikap istri kita yang kadang tidak baik kepada kita. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan istri kita semua diberikan petunjuk oleh Allah sehingga istri kita tidak lagi melakukan perbuatan yang tidak baik. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan banyak hikmahnya dan barokah bagi kita semua. Dan saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.